Oke, selamat berjumpa kembali dengan channel Pesan High-Tech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi ilmu tentang pembelajaran atau belajar Python bagian dasar 1, yaitu pengenalan Python. Ada yang sudah tahu Python? Oke, kita lanjutkan. Dalam perjumpaan kali ini kita akan bahas tentang pengenalan Python, di mana Python itu adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang jelas dan kuat. Kemudian beberapa fitur tentang penting di dalam Python. Kenapa harus kita mengenalkan Python? Kenapa harus kita belajar Python? Pertama, Python itu sintaknya sangat elegan, enak dipandang, dan mempunyai struktur yang cukup menarik. Kemudian bahasa yang mudah digunakan dan dimengerti, yang memudahkan para program bekerja. Jadi ini bahasa siapa saja bisa mempelajari, bahkan di luar lulusan atau teknik informatika atau komputer atau sistem informasi, bisa dipelajarin di teknik juga, karena mudah digunakan dan dimengerti. Kemudian bahasa Python ini gratis, di mana lisensinya terbuka, jadi tidak berbayar. Kemudian 4, multi operating system. Nah, jadi dia bisa OS-nya digunakan, bisa di Windows, bisa di Mac, bisa di Linux, bahkan bisa di Android dan iOS. Kemudian dia merupakan multi platform untuk pengembangan aplikasi. Misalnya pengembangan web development, pengembangan web. Kemudian mobile apps, pengembangan desktop. Jadi bahasa Python ini bisa digunakan di berbagai multi platform. Jadi tidak tergantung dari operating system, kemudian bisa dikembangkan di platform mana aja. Yang terpenting adalah bahasa Python ini masih hip use, atau banyak digunakan, banyak yang dipakai, banyak yang minat, dan ini bahasa programan masa depan. Misalnya bisa digunakan untuk data science tech ya. Bisa digunakan di robotik misalnya membuat sebuah robotik, RPA, robotik automation, dan lain-lain. Kemudian bisa digunakan di dalam machine learning. Bisa digunakan data analisis, big data. Bisa juga digunakan dengan artefak intelijen. Nah, jadi bahasa program Python ini cukup hip untuk dipelajari. Kemudian dilengkapi dengan perpustakaan standar besar. Jadi perpustakaannya perpustakaannya sangat luas, sangat banyak tersedia.
di mana ini didukung banyak tugas untuk pemrogramannya. Nah, ini yang penting itu sumber-sumbernya banyak. Kemudian model interaktif. Python mudah pengujian dari berbagai kode potongannya, jadi bisa dipotong-potong. Kemudian bahasa pemrograman Python juga mudah diperluas. Maksudnya perluas itu menambahkan model-model baru yang diimplementasikan dalam bahasa yang bisa dikompilasi. Ini sangat penting karena diperluas banyak digunakannya. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah Python ini dapat juga disematkan ke dalam aplikasi untuk menyediakan termuka yang dapat diprogram. Ini cukup. Jadi kalau kalian mau menambahkan antarmuka yang bisa disisipkan di aplikasi, bisa menggunakan Python. Nah, ini beberapa fitur penting di Python dan masih banyak lagi. Dan juga kalau mau belajar tentang hacking, bisa menggunakan bahasa Python juga. Hacking, scripting, dan lain-lain. Atau juga bot juga bisa digunakan menggunakan Python. Kemudian ada beberapa fitur bahasa pemrograman Python yang tersedia. Sebagai banyak sekali ketersediaan tipe data. Kemudian Python juga mendukung orientasi objek dengan kelas dan banyak pewarisannya. Jadi kelas-kelasnya banyak pewarisan di dalam OOP. Kemudian kode programnya dapat dikelompokkan menjadi modul dan paket. Di dalam bahasa Python ini bisa mendukung, memunculkan dan menangkap pengecualian. Jadi nanti mudah diketahui kesalahan-kesalahan atau debug di dalam penanganan codingnya. Python juga berisi fitur program tingkat lanjut, seperti misalnya generalisasi. Nanti mungkin kedepannya coding program banyak digeneralisasi ya, mengenerate. Tidak kalah penting juga adalah di dalam manajemen memorinya. Jadi sangat cepat ya. Jadi ada namanya memori otomatis. Nah, itu pengenalan fitur dari Python dan pemrograman Python. Kemudian kita kenal dulu sejarahnya. Kata orang, kalau nggak kenal maka tidak sayang programnya. Oke, pada tahun 1989 itu Python diciptakan. Kemudian beberapa tahun kemudian, tahun 1994 keluar versi 1, yaitu rilis pertama Python. Kemudian lahir kembali versi 1.5, itu ditambahkan keyboard argumen complex number, yaitu rilisnya Desember 1997. Pada September 2000, GPL melakukan kompatibel terhadap Python untuk distribusi utilitasnya, yaitu versi ke 1.6. Kemudian pada tahun
2000 Oktober 2000, selang berapa bulan dari kelahiran 1.6, maka Python masuk ke 2.0. Pada 2.0 itu lahir beberapa tambahan, yaitu list, comprehensive, jailbreak collection, Python software foundation lisensi. Nah, setahun kemudian, yaitu tepatnya Desember 2001, lahir ke Python ke 2.2, yaitu tipe C kelasnya, jadi hampir terhubung dengan asas. Kemudian rilis ke 2.5, 5 tahun kemudian, September 2006, tambahkan with statement, lumayan panjang dia, dari 2001 ke 2006. Kemudian 2.7, Juli 2010, final Python 2.x. Nah, itu snap. Tetapi versi 2 berhenti, dikembangkan kembali pada tahun Desember 2008, di redesign ya, redesign multi paradigmanya, melahirkan versi Python 3.0. Ini ada pencerahan itu setelah Python 3.0 ini berkembang pesat pada tahun 2008 itu. Kemudian Januari 2009 langsung dirilis lagi versi 3.1 dengan beberapa tambahan, misalnya format string ditambahkan. Kemudian berkembang kembali Februari 2011, itu lahir 3.2. Itu udah stabil ya untuk versi 3-nya. Tahun 2012 lahir kembali dengan beberapa perubahan. Di situ adalah versi ke 3.3. Tambahkan beberapa misalnya Python launching for Windows-nya, iOS Pen-nya, dan lain-lain. Kemudian tahun ke Maret 2014 versi ke 3.4 lahir, yaitu new module. Ini cukup menarik karena setiap tahun dia lahir versi baru, update terus. Kemudian tahun September 2015 yaitu versi 3.5, itu ditambahkan beberapa fitur, misalnya metrik operator dan lain-lain. Kemudian setahun kemudian Desember 2016 itu lahir kembali versi ke 3.6, di mana di sana ditambahan format stringnya, literasinya, dercode-nya, number literasinya, dan lain-lain variabelnya. Nah, pada Januari 2018 versi ke 3.7 itu lahir, melahirkan beberapa tambahan. Setahun kemudian Oktober 2019 versi 3.8. Nah, itu sintaknya dibuat. Nah, ini udah versi yang ini ya, stabil ya. Kemudian tahun 2020 Oktober 3.9 vibrasi warning, misalnya per 27, itu semuanya diupdate ya, dari versi 2.7 itu diupdate ke 3.9. Nah, itu sekarang itu versi stabil ya. Nah, kalau kalian punya cerita lain, silakan nanti diklik di komen. Sebelum kita lanjut, jangan lupa
subscribe, yang belum subscribe, like dan komen. Oke, itu sejarah dari Python dan berkembang terus. Kemudian beberapa tool nanti sebelum kita nanti pertemuan berikutnya cara install Python, perlu disiapkan dulu nanti Python itu sendiri, kemudian IDE nanti yang digunakan, kemudian shell interaktifnya, yang tidak kalah penting nanti tag editornya. Nanti kita akan tambahkan atau kita nanti bahas di pertemuan kedua tentang IDE-nya, ID-nya, kemudian shell-nya dan tag editornya, beberapa yang nanti kita coba terangkan. Oke, saya kasih contoh di sini beberapa perbedaan bahasa programan. Kenapa Python ini cukup menarik? Kalau melihat dari codingnya ini cukup simple ya. Jadi tidak terlalu banyak. Misalnya kita bandingkan dengan Java saja ya. Java mungkin panjang ya. Kita buat dulu public class mainnya, public statusnya, stringnya, baru kita tulis hello. Juga dengan bahasa C misalnya kita include studio, kita panggil dulu, terus in mainnya kalau kita mau kasih variable atau dia langsung. Jadi cukup panjang juga. Juga C# juga sama ya, ada misalnya kita tambahkan sistemnya, kelas Hollywoodnya dan seterusnya. Tapi kalau Python cukup kita tulis print hello world. Nah, itu contoh perbedaan bahasa. Nanti kita akan bahas ke materi-materi selanjutnya. Oke, yang tertarik belajar Python silakan subscribe, like and share. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ke bagian dasar 2, yaitu cara menginstal Python dan tool-toolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.